illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi mawala. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan tidak lain supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang bersyukur, yaitu yang selalu memanfaatkan kesempatan itu untuk menjadi lebih baik. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah berpesan, la hasada illa fisnataini. Kalian itu jangan iri terhadap orang lain dalam hal apa saja, tapi kecuali dalam dua hal. Jadi kalau lihat ada orang yang punya kedudukan tinggi, itu tidak perlu iri sebenarnya. Punya harta banyak, tidak perlu iri. Punya ada istrinya cantik, tidak perlu iri. Orang pintar, tidak perlu iri. Lalu bagaimana memotivasi diri untuk menjadi seperti itu? Nah, kata Rasulullah, kecuali dua hal. Irilah terhadap dua macam orang. Yang pertama, rajulun atau Allahu malan fasulli fa'ala zakatihi fil haq. Irilah dengan orang yang diberi harta oleh Allah, lalu dia habiskan harta itu di jalan yang benar. Jadi tidak sekedar iri terhadap orang kaya, tapi kekayaannya tidak punya bobot apapun kepada lingkungan, tidak pernah bagi-bagi, alias mau tidak karuan, tidak perlu iri ya. Nah, yang kedua kata Rasulullah, rajulun atau Allahu ilman fa'amilahu wa 'allamahu. Irilah dengan orang yang diberi Allah ilmu pengetahuan, lalu dia mengamalkan ilmu itu dan mengajarkannya. Jadi kalau ada orang pintar tapi tidak ngamalkan, ya tidak usah diirengi. Nah, kenapa kok dua hal ini selalu dikentangkan antara harta dan ilmu? Karena biasanya dua hal ini yang paling banyak dijadikan tujuan. Wong pingin pinter, wong pingin sugih. Itu mungkin kita semua kalau ditanya, sama kira-kira milih pingin sugih atau pingin pinter, mesti loro-lorone pingin dikuasai semuanya. Yo pingin pinter, yo pingin sugih, kan gitu. Nah, tapi Nabi batasi tadi, ya kalaupun pinter, irilah dengan orang yang pinter tapi ngamalke ilmune, ngamalke kepinterane. Atau orang yang punya harta tapi yang mendistribusikan hartanya di jalan yang benar, irilah dengan mereka. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, sampai-sampai seorang Imam Ali bin Abi Thalib itu merinci, kalau disuruh milih ya lebih baik ilmu kalau mau hanya salah satu. Karena bagi Ali bin Abi Thalib, melihat kelebihan ilmu atas harta itu cukup banyak. Di antaranya kalau kita punya banyak ilmu itu ya akan banyak teman. Beda dengan banyak harta, itu biasanya banyak musuh. Karena yang ngincin banyak, karena punya banyak harta. Dengan ilmu bisa menjaga diri kita, melindungi kita
dia bisa melindungi. Tapi duit bata banyak, emas dipakai di kalung, di gelang, itu yang ada bukan menjaga tapi malah ya digunting oleh para penjahat banyak. Dengan ilmu itu biasanya orang akan semakin bijak, tapi dengan harta orang menjadi semakin mungkin bengis, malah lebih kejam. Kalau perlu ya orang dibeli. Tapi kalau punya ilmu, di mana ada persoalan dia akan selesaikan dengan pengetahuannya itu. Sebaliknya orang yang punya banyak harta, dia berusaha selesaikan semuanya dengan hartanya. Termasuk banyak sejumlah kelebihan ilmu dengan harta. Nah, pada siang hari ini saya ingin menyampaikan tidak yang dari Ali bin Abi Thalib atau fenomena yang depan tadi. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang dikutip oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari sahabat Abu Kabsyah Al-Anmari. Saya bacakan saja. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia ini sajane untuk 4 macam orang, 4 macam golongan. Ini ada hubungannya dengan harta dan ilmu tadi. Yang pertama kata Rasulullah, abdun razaqahullahu azza wa jalla malan wa ilman. Ada tipe orang yang dianugerahi Allah itu ya harta, ya ilmu sekaligus. Jadi punya ilmu tapi juga punya harta. Fahuwa yattaqi fihi, lalu dia takwa kepada Allah. Wa yasilu fihi rahimahu, dengan ilmunya, dengan hartanya itu dia sambung silaturahim. Itu artinya wa ya'lamu lillahi azza wa jalla fihi haqqahu, dia ngerti dengan hak-hak Allah atas ilmu dan hartanya itu. Maka kata Rasulullah, fahada bi afdalil manazil, inilah tipe orang yang kedudukannya paling tinggi. Ia dibekali harta, dibekali ilmu, sehingga dia paham dengan hak-hak harta yang dia terima dari Allah itu dan harus diapakan. Maka Nabi mengatakan ini yang paling tinggi kedudukan. Yang kedua adalah waqala wa abdun razaqahullahu azza wa jalla ilman wala malan, ay walam yarzuqhu malan. Tapi ada orang yang dibekali oleh Allah itu pengetahuan tapi tidak diberi harta. Pintar tapi kere kan, misalnya tidak banyak modal barang. Bahwa yakul, tapi dia mengatakan, laukana li malun amiltu li amali fulan. Karena orang ini berilmu, maka dia berangan-angan, coba saya punya harta, saya akan beramal seperti orang kaya yang berilmu tadi. Maka kata Rasulullah, fa'ajruhu masalah, maka pahala orang ini sama dengan orang yang tadi diberi ilmu dan harta. Yang satu diberi ilmu tapi tidak diberi harta, tapi punya semangat, punya keinginan untuk berbuat baik sekiranya diberi harta. Lalu niat. Maka kata Rasulullah, pahalanya sama. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahimahumullah, untuk mendapatkan pahala dari Allah itu tidak mesti nunggu punya sesuatu dahulu, tetapi apapun yang Allah berikan pada kita itu sesuatu yang bisa diberikan, sesuatu yang bisa dijadikan lahan amal. Nah, oleh karena itu pesan ini sebenarnya yuk beramal dengan apa dan seberapapun yang sudah Allah berikan pada kita. Karena baru niat pada semangat itu sudah dicatat sebagai amalan yang setara dengan itu. Oleh karena itu kalau kita melihat amalan itu bukan dari segi besar kecilnya yang disodakohkan misalnya, bukan. Ada orang
kesungguhan dan usahanya. Kalau orang berbagi dengan 200 juta sementara memang pendapatan per jamnya saja ya ratusan juta, itu hal yang ringan buat dia, tanpa berjuang pun bisa. Tapi bagaimana dengan yang 5.000 ini? Dia bekerja seharian untuk mendapatkan uang dan yang dihasilkan hanya sekitar 10.000 atau 20.000, tapi dia masih sanggup berbagi dengan 5.000. Maka yang dinilai di sisi Allah adalah semangat itu. Makanya kata Rasulullah, min afdhalil fadhil judul mukil, di antara keutamaan dari berbagai keutamaan itu kesungguhan orang yang diberi pas-pasan, orang yang diberi sedikit. Dengan sedikit harta tapi dia mau berjuang banyak, dengan sedikit ilmu tapi dia ingin mengembangkan besar, itu jauh lebih besar nilainya daripada sudah diberi banyak ilmu tetapi yang diberikan sedikit kepada orang lain. Sudah diberi banyak rezeki tapi yang diberikan masih sedikit dibandingkan dengan apa yang dia sudah terima. Nah, itu tipe yang kedua. Jadi baru semangat berbagi saja nilainya sudah sama. Nah, kemudian tipe yang ketiga yaitu wa abdun razaqallahu malan walau yarzuqhu ilman. Ada orang yang diberi rezeki Allah berupa harta yang banyak tapi tidak diberi rezeki pengetahuan. Layak takifihi rabbahu, hingga dia tidak bisa mendekatkan diri kepada Tuhannya. Walayasilu fihi rahimahu, padahal punya harta banyak tapi tidak bisa menyambung silaturahim dengan keluarganya, dengan sanak kerabat, teman dan lain sebagainya. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqahu, bahkan tidak tahu hak-hak Allah di balik harta yang dia punya. Allah beri rezeki harta tapi tidak diberi pengetahuan. Lalu dalam aktivitasnya menjadi ya tadi, mungkin punya harta tapi ya ora dizakati, punya harta yang tidak dijadikan dasar untuk menyambung silaturahim, berbuat baik dengan yang lain. Maka kata Rasulullah, fahada di asbatil manazil, ini kedudukan yang paling rendah, paling elek. Diberi harta tapi tidak diberi ilmu. Dan yang terakhir, wa abdun lam yarzuqullahu malan wala ilman. Tipe yang terakhir ini orang yang tidak diberi anugerah Allah, harta juga tidak diberi ilmu. Bahwa yakul, dan dia selalu memohon, laukana limalun, sekiranya aku diberi harta seperti orang kaya sebelah ini, la amiltu bi amali fulanin, aku akan lakukan seperti lakunya orang kaya sebelah ini. Bisa melancong, bisa hura-hura, bisa macam-macam, sementara tidak bisa digunakan atau tidak ada kesadaran untuk menyambung silaturahim, menolong orang lain dan lain sebagainya. Maka orang yang terakhir ini pun salah podo ini. Walaupun baru punya angan-angan jelek dia, mestinya harus bersyukur dengan tidak punya harta dan tidak punya ilmu sekalian. Karena begitu dia akan diberi harta oleh Allah saja, angan-angannya ini seperti yang buruk tadi. Qala hiya niyatuhu fabisuhu ma fihi sawa. Dia akan dicatat sesuai niatnya tadi dan dosanya sama saja dengan tipe yang ketiga tadi itu. Tidak ada beda. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini pesan yang sangat berharga buat kita untuk ya sebenarnya memanfaatkan apapun yang Allah berikan kepada kita untuk dipahami ini ada hak-hak siapa. Jadi kalau dalam ayat Quran itu ya hakun maklum lisa'i wal mahrum misalnya. Saat kita diberi harta itu harus paham bahwa di dalamnya ada hak-hak orang yang membutuhkannya. Di antara orang itu ada yang memang terang-terangan minta, tapi sudah ada orang-orang yang butuh tapi tidak minta. Itu artinya kita yang harus melakukan
pengamatan, pemantauan terhadap orang-orang yang di sekitar kita. Jadi kalau kita diberi kaya sementara di lingkungannya membutuhkan banyak, itu boleh jadi ada paket secara nggak langsung dari Allah, nyoh bantuan Allahmu. Tapi kalau cinta KTW namanya ngembat rezekinya tetangganya. Terutama dengan kondisi lingkungan kita itu, kalau ada orang-orang yang misalnya boleh jadi sakit-sakitan dan lain sebagainya, tapi dari keluarga tidak punya, kita diberi kesehatan, sehat walafiat, hartanya juga banyak. Boleh jadi sebenarnya rezeki yang terus dilimpahkan pada kita itu titipan Allah untuk bisa membantu yang sebelah. Nah, oleh karena itu, ya mari kita muhasabah diri. Mudah-mudahan titipan Allah yang kita terima ini tepat, ya, dan sekaligus bisa kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk meraih ridho Allah, untuk mencapai tempat yang paling kita mohon-mohon dan bisa kita mohonkan kepada Allah, yaitu surganya Allah. Saya kira itu Ibu rahmatullah, dan dengan hari ini mudah-mudahan manfaatnya. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.